Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Yang terhormat Lurah Jelambar, Bapak Kusnadi, dan teman-teman yang saya cintai. Saya berdiri di sini untuk berpidato kepada teman-teman dengan tema berpikir kreatif untuk kehidupan yang layak. Sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan sedikit kutipan dari Nelson Mandela. Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal, itu merupakan tindakan keadilan, itu merupakan tindakan atas hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan yang sejati. Nah, kita akan membahas kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat padat, terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang padat tersebut, membuat Indonesia memiliki banyak masalah sosial, yaitu kemiskinan. Menurut Oscar Lewis 1983, orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki budaya kemiskinan sendiri yang mencangkup karakteristik psikologi sosial. Ngomong-ngomong soal kemiskinan, teman-teman di sini ada yang tahu cara menanganinya? Salah satu cara yang dapat kita tempuh yaitu melalui ekonomi kreatif, yaitu suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Namun, perkembangan sebelum penyebutan ekonomi kreatif disebut sebagai ekonomi informasi dan ekonomi industri. Penggunaan istilah ekonomi kreatif mulai dikenal pada tahun 2001, yaitu ketika John Hawkins menerbitkan bukunya yang mengulas industri kreatif. Apa sih industri kreatif? Yaitu industri yang berasal dari penggunaan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu dalam menciptakan kemakmuran dan pekerjaan. Bisa kita lihat, sektor ekonomi kreatif berada di posisi ketiga dari 10 sektor ekonomi dengan 5 juta usaha. Ekonomi kreatif pada tahun 2016 sudah mencapai 922 triliun dan meningkat menjadi 1.105 triliun, dan pada tahun 2019 meningkat pula menjadi 1.211 triliun dan akan meningkat setiap tahunnya. Sedangkan perusahaan di subsektor industri kreatif menduduki peringkat ke-6 dari 10 sektor lapangan usaha utama dengan jumlah rata-rata 1,2 juta perusahaan dari total 42 perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan data-data yang cukup berbeda dengan ekonomi kreatif, tetapi tidak menutup kemungkinan hubungannya sama dengan industri kreatif, di mana kegiatan ekonomi yang mencangkup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Pertumbuhan sektor ekonomi ini cukup menanjak tinggi loh, artinya berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas, air, dan pertambangan. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, kreasi intelektual. Yang kedua, butuh kerjasama yang baik. Yang ketiga, terbuka atau tidak terbatas. Saya akan menyampaikan jenis-jenis atau pergerakan ekonomi kreatif. Yang pertama itu ada kerajinan tangan. Di sini masyarakat bisa menunjukkan hobi dengan hasil karya kerajinan tangan. Bisa kita lihat salah satu kerajinan tangan dari karya suku Asmat, kerajinan logam, kerajinan kayu jati dari Jepara. Yang kedua itu ada pasar atau pameran barang seni, tempat di mana para pengrajin dan hasil kerajinannya bertemu untuk dipasarkan. Yang ketiga itu ada kuliner.
yaitu industri yang tidak ada habisnya dengan mengembangkan usaha kuliner yang unik. Misalnya sekarang ada yang namanya martabak unyil. Para pelaku usaha yang bosan dengan martabak pada umumnya sehingga mereka menciptakan ide tersebut. Yang keempat ada fashion, termasuk seni menghias atau menciptakan pakaian dengan mengolah bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu model yang unik. Yang kelima ada film, video, dan fotografi, juga termasuk ke dalam ekonomi kreatif untuk menciptakan cerita dan seni lewat video atau gambar. Dengan adanya globalisasi industri film mempermudah banyak pelaku seni untuk memperkenalkan hasil karyanya tanpa batasan. Yang keenam ada layanan komputer dan game. Industri yang satu ini cukup terkait erat dan saling menunjang satu sama lain. Perkembangannya pun tak lepas dari ide-ide kreatif dari pelakunya untuk tetap bermain di bidang bisnis dan turut menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang kita lihat salah satu contoh pergerakan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kulon Progo menggunakan prinsip pengkoperasian. Koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa Indonesia dalam meningkatkan kemandirian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 25 tahun 1992, koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan sebagai badan usaha berperan serta untuk meningkatkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Maka dari itu, saya menyimpulkan untuk teman-teman yang hadir di sini untuk memberikan dukungan bagi generasi muda untuk bergerak di bidang ekonomi kreatif. Selain dapat memperoleh penghasilan, mereka pun dapat membantu masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Ekonomi kreatif berfungsi menjadi akselerator pertumbuhan di Indonesia dan juga diharapkan menjadi pilar perekonomian di masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Untuk penutup ada pidato dari saya. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah juga kecapi. Niat hati hanya berbagi, jika ada yang salah, I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.